yang saya lihat, Bapak Ibu sudah banyak ya masuk di dalam Zoom meeting dan juga di daring di sini. Jadi sudah kedengaran belum ya? Suaranya masih kecil, Pak Kunta. Oh, sudah. Menggaung. Assalamualaikum, belum selamat pagi Pak. Assalamualaikum Pak Kunta. Selamat pagi. Iya, Pak, suaranya masih kecil dan menggaung Pak. Oh sebentar, kami ini dulu ya Pak ya, sebentar Pak ya. Ya, monggo Pak. Kamu kemana ya? Assalamualaikum, masih? Masih kecil Pak. Masih lembut suaranya. Masih kecil Pak ya. Kalau sekarang sudah? Sama? Masih? Belum Pak, belum. Kalau sekarang masih Pak Amal? Sudah mendingan, tapi belum terlalu keras. Kalau keras juga ya? Bisa terdengar Pak, bisa terdengar. Ya. Kita mulai sambil dibenerin lagi Pak ya. Monggo Pak. Dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pak Amal, Bapak Ibu semua. Saya bisa izin Bapak, suaranya masih kecil Bapak. ya.
Cek. Halo, mana Pak? Ada headset Pak? Cek, cek. Halo, halo, 1 2, cek. Mana Pak? Suaranya Belum keras, belum keras. belum keras, Belum, masih kecil Pak ya. masih kecil ya. Bentar Pak. Tes 1 2, cek. Mana Pak? Suaranya masih? Bagus sekarang. Bagus, Sekarang bagus. bagus, bagus. Oh, udah cukup Pak ya suaranya Pak ya? Cukup, cukup sekali. Oke, siap siap Pak. Terima kasih Pak. Ini baru mic yang satu Pak. Aku coba mic yang lain Pak ya. Ya, silakan. Oke, ditunggu Pak. Halo, kalau ini Cukup jelas, Pak. Cukup jelas. jelas ya. Ya, kita mulai ya, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf karena kesalahan teknis. Saya akan membuat background dulu. Ya, monggo di share screen. Saya bisa ini kan. Jadi melakukan public hearing untuk RUU Kesehatan, terutama mengenai kelembagaan, dalam hal ini Komite Kebijakan Sektor Kesehatan. Sebelum mendiskusikan itu, saya akan sedikit memberikan background dulu. Saya berikutnya. Ini memang mungkin kalau sudah mendengarkan beberapa kali public hearing, kami akan menyampaikan bahwa intinya RUU Kesehatan ini waktu itu masuk di program legislasi nasional di RUU Prioritas tahun 2023 sebagai inisiatif DPR. Ini masuk program legislasi itu sekitar bulan Desember. Kemudian DPR melakukan pembahasan ke DPR dan melakukan public juga pastinya, sehingga draft sudah selesai disepakati di sidang paripurna DPR pada tanggal 14 Februari 2023 dan kemudian disampaikan ke pemerintah oleh Ketua DPR pada tanggal 7 Maret 2023. Kemudian Presiden sudah mengirimkan surpres tanggal 9 Maret yang intinya menunjuk Kementerian Kesehatan sebagai leaders untuk menyusun DIM. Inilah yang akan kita lakukan hari ini dengan Public Participation. Kita akan mendengarkan dan juga masukan-masukan dari Bapak Ibu agar kita bisa memperkuat tim kita. Sebenarnya Kementerian Kesehatan jadi akan bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan, kemudian Riset dan Teknologi, Kementerian PAN dan RB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan juga Kementerian Hukum dan HAM. Termasuk kementerian terkait seperti Menko PNK, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian LHK, BPOM, BKKBN, dan BNPB. Slide berikutnya, semua yang tadi sebenarnya arahnya untuk RUU Kesehatan. Ini slide berikutnya, untuk mendukung transformasi kesehatan yang sedang kita lakukan sejak 2022 kemarin, yang memang semuanya ini merubah mindset kita, baik masyarakat, pemerintah, dan juga dunia usaha pastinya gitu ya. Ada 6 pilar di kami. Pilar pertama mengenai transformasi layanan primer. Ini
merubah mindset kita yang tadinya kuratif ke promotif preventif. Saya nggak akan menjelaskan detail, tapi saya yakin Bapak Ibu semua sudah tahu bagaimana kita ingin mengintegrasi penduduk, melakukan percepatan atau pencegahan secara promotif preventif yang memperkuat puskesmas, posyandu, dan pustu, di mana masyarakat diajarkan untuk hidup sehat, termasuk mengurangi stunting, melakukan imunisasi dan screening agar masyarakat sudah tahu dia sakit apa, sehingga mereka akan merubah perilaku dan juga pola makannya. Kemudian juga meningkatkan kapasitasnya pastinya. Pilar kedua adalah mengenai transformasi layanan rujukan. Ini ingin memperkuat rumah sakit di daerah agar masyarakat itu punya akses yang sama kepada layanan kesehatan, terutama untuk 4 penyakit yang mematikan, yaitu ginjal, kanker, jantung, dan stroke. Ini yang kita akan perkuat baik untuk di RSUD di kabupaten kota, di provinsi maupun di nasional. Sehingga nanti kalau ada orang sakit di daerah, yang masih pending, misalnya sakit jantung, dia tidak harus lari ke Jakarta, tapi bisa dihandle di daerahnya. Kemudian pilar ketiga mengenai transformasi sistem ketahanan kesehatan, ini lebih kepada maintain, yaitu lebih kepada produksi dalam negeri. Kemudian pilar 4, 5, 6 itu mengenai supporting, mengenai JKN, mengenai SDM kesehatan, dan juga IT. Saya nggak akan banyak di sini, tapi lanjut aja langsung supaya kita banyak diskusi nanti. Slide berikutnya ini menunjukkan bahwa bagaimana RUU kesehatan tadi gitu ya, karena dengan transformasi kita perlu ada regulasi, perlu RUU kesehatan. RUU kesehatan ini akan mencabut 9 undang-undang dan mengubah 4 undang-undang. Listnya ada di situ, arahnya lebih kepada supaya kita lebih sinergi. Kalau terpecah-pecah gini, kalau ada sesuatu yang dirubah, nanti harus ngeling mana lagi yang harus dirubah. Kalau satu itu jauh lebih simple, dan juga kita bisa mengkoordinasikannya dalam arti melakukan link antar aturan-aturan itu jauh lebih baik. Dengan posisi tadi, draft RUU Kesehatan nanti bisa diunduh di dalam website kami di Kemenkes, di Kemenkumham, dan juga di DPR. Menurut Bu Ses, ada 20 bab dan 470 pasal. Ini mengatur ketentuan umum, hak dan kewajiban, semuanya sampai juga nanti ke penyidikan, ketentuan pidana, dan ketentuan peralihan. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana proses saat ini. Saat ini sebenarnya proses di DPR sudah selesai kemarin, makanya draftnya sudah dikirim ke pemerintah. Di proses di DPR juga sudah ada kelengkapan dokumen, sudah ada harmonisasi dan RUU dan juga rapat paripurna. Kemudian saat ini prosesnya ada di B, proses di pemerintah. Draft sudah kita terima, kemudian Presiden sudah menugaskan Kemenkes untuk menyusun DIM. Sekarang posisi ada Kemenkes menyusun DIM dan juga mendengarkan masyarakat atau partisipasi publik. Setelah selesai, harapan kami bisa minggu depan kita bisa sampaikan ke Presiden, sehingga Presiden bisa menyampaikan ke DPR. Nanti proses akan berlanjut di C, di mana pembahasan mengenai DIM kita dengan DPR akan dimulai. Jika setuju, nanti akan disahkan. Saya sedikit mengenai partisipasi publik, ini masukan-masukan masyarakat, bagaimana kita mendengarkan pendapat, mempertimbangkan, dan juga masyarakat punya hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Siapa saja, yang pasti semuanya kita buka, terutama juga mereka yang berdampak langsung dan punya kepentingan. Masukannya ada beberapa, bisa dengar public hearing ini, bisa tertulis, kita ada website juga yang akan menampung, kita sudah buka ya websitenya, bisa Bapak Ibu sampaikan juga kalau nanti hari ini kita belum masih ada yang hal-hal yang belum disampaikan dan belum sempat disampaikan, bisa disampaikan lewat website. Ya. Bentuknya yang tadi saya sampaikan ada public hearing, ada sosialisasi, ini yang dijilid oleh Pak Menteri, Pak Wamen, atau mungkin salah satu lainnya. Lalu ada kunjungan kerja,
ada FGD, ini lebih ke universitas-universitas untuk mendengarkan, dan juga tadi yang saya sampaikan mengenai media sosial. Nah, sekarang saya langsung masuk ke dalam substansinya. Substansi untuk sehari ini, kita akan mendiskusikan mengenai Komite Kebijakan Sektor Kesehatan. Ini dibahas di dalam bab 14 di draft RUU Kesehatan yang disampaikan DPR kepada kita. Arahnya kalau saya baca di naskah akademik, memang mereka arahnya adalah ada suatu wadah untuk koordinasi dan komunikasi antar lembaga dan kementerian yang tusinya berkaitan dengan kesehatan. Kedudukannya di bawah Presiden, keanggotaannya di dalam bab tadi itu ada Menteri Kesehatan sebagai ketua dan anggota, ada Menteri Keuangan, karena nanti mungkin berkaitan juga dengan pendanaan pastinya, Menteri Dalam Negeri, karena ini mungkin berkaitan dengan koordinasi kita dengan daerah, kemudian ada Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, lalu ada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, karena ini juga sangat erat dengan stunting dan keluarga berencana. Kalau BPOM tadi namanya pengawasan obat, ada Ketua DJSN sebagai ini Dewan Jaminan Sosial Nasional, lalu ada Direktur Utama BPJS Kesehatan, dan nanti akan ada sekretariat yang berkedudukan di Kementerian Kesehatan. Kalau saya baca di dalam draft itu memang ini pemikirannya mirip sama dengan Komite Stabilitas Sektor Keuangan, di mana ada satu koordinasi untuk kebijakan yang akan membuat kebijakan antar lembaga, kalau di sini ya antar lembaga yang berkaitan dengan kesehatan itu menjadi seirama dan sejalan. Nanti juga ada sekretariat yang akan mengatur kapan temanya apa dan kapan dilakukan. Slide berikutnya ini mengenai tugas dan wewenang. Ini tugasnya clear. Slide berikutnya. Tugasnya clear melakukan akselerasi pembangunan dan memperkuat ketahanan sistem kesehatan. Wewenangnya ada beberapa, nanti Bapak Ibu bisa baca secara jelas di undang-undang, di draft undang-undangnya. Tapi intinya mengenai penelahan dari berbagai informasi dan data, menyusun strategi pencapaian dan prioritas program. Misalnya contohnya stunting gitu ya, berarti kita diskusikan sejak awal informasi-informasi mengenai stunting, agar datanya juga tidak berbeda-beda. Siapa sih yang stunting, by name, by address misalnya gitu. Kemudian di daerah mana yang sukses, mana yang tidak, dan apa yang sudah dilakukan BKKBN misalnya, apa yang dilakukan Kemenkes, sehingga nanti saling mendukung, karena dengan dana yang terbatas kita harus bisa menghasilkan output yang semaksimal mungkin. Kalau ada kriteria dan indikatornya, melakukan penilaian dari kondisi stabilitas dan ketahanan kesehatan, ada koordinasi yang penting, terus rekomendasi pemerintah daerah melalui menteri yang ini berarti melalui Kemendagri, untuk mendukung tadi program-program atau ininya pemerintah pusat yang sudah dikoordinasikan. Lalu terakhir koordinasi peningkatan program kesehatan masyarakat, terutama yang bersifat promotif preventif. Jadi ini beberapa wewenang yang sudah diatur dalam draft tadi. Intinya yang tadi saya sampaikan, lebih melakukan koordinasi, berbagi informasi dan data, dan juga membuat satu indikator yang sama, dan juga koordinasi dengan pemerintah daerah. Slide berikutnya, ini juga detail disampaikan juga mengenai kapan rapat diselenggarakan, laporannya seperti apa, dan tata kelolanya. Jadi di situ itu disampaikan rapatnya berkala, sekali dalam 3 bulan, namun juga bisa dilakukan sewaktu-waktu kalau ada permintaan anggota atau call for meeting dari anggota komite tadi. Laporannya ini melaporkan ke Presiden 1 kali dan 1 tahun, paling sedikit 1 kali dan setahun, atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Kalau misalnya mendesak gitu ya, ada KLB misalnya, atau ada apa, ini bisa dilakukan call for meeting, laporan kepada Presiden.
tata kelolanya nanti diatur secara lebih detail dengan peraturan presiden. Demikian yang disampaikan berdasarkan draft yang kami terima yang kemarin disampaikan oleh DPR di bab 14 mengenai Komite Kebijakan Sektor Kesehatan. Baik dari sisi tujuan, keanggotaan, tugas, wewenang, dan juga tata kelolanya, pengaturan dari tata kelolanya. Demikian dari kami secara garis besar. Kalau Bapak Ibu juga bisa mengakses website kami di partisipasisehat.kemenkes.go.id. Saat ini sudah banyak sekali masukan yang ada di sana. Kami akan menjadikan itu sebagai bahan untuk pembuatan DIM. Demikian dari saya, moderatornya nanti kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sekjen atas paparannya dan sekaligus arahan pembuka. Selanjutnya kami buka ruang diskusi kepada para undangan baik melalui daring maupun melalui luring. Kami persilahkan. Silahkan Bapak dan Ibu, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekjen. Izin Pak Sekjen, di sini hadir kementerian lembaga melalui daring, ada Kementerian PAN, ada Badan POM, ada BPJS, ada DJSN, ada Kemenkyu, dan juga ada beberapa akademisi yang kita sudah undang dan hadir bergabung di sini, para pakar kebijakan. Secara luring juga sudah hadir rekan dari Badan POM. Silakan mungkin dari Kementerian Lembaga, mungkin bisa didahului dari Kementerian PAN RB. Bu Vera bisa menyampaikan pendapatnya, silakan Ibu. Izin, terima kasih. Yang kami hormati Bapak Sekjen, kami dari Menpan RB, wakili Bapak Sahli. Terima kasih. Pertama-tama, kami apresiasi terhadap pembahasan RUU ini yang bisa mengefisienkan atau seluruh peraturan. Yang kedua adalah terkait dengan organisasi. Izin, ketika kita membentuk suatu organisasi, tentunya kita perlu lihat yang pertama urgensi, yang kedua efektivitas atau efisiensi. Karena di sini efektivitas efisiensi tersebut adalah tidak menjadi overlap dan atau tidak menjadi fragmentasi. Mungkin sedikit kami menggambarkan sebelum berdasarkan Undang-Undang 45 dan Undang-Undang 39, seluruh urusan kesehatan prinsipnya menjadi Kementerian Kesehatan. Sehingga kenapa itu kesehatan. Nah, untuk hal tersebut ada dibentuk unit eselon 1, eselon yang itu melaksanakan baik dari core bisnisnya, kemudian pengawasan internal, supporting, tunjang. Nah, ketika kita mencermati terhadap pembentukan komite, kami kebetulan juga sudah di-share mengenai naskah undang-undang adalah ini merupakan wadah koordinasi dan komunikasi di mana dalam rangka akselerasi pembangunan dan ketahanan sistem kesehatan. Kalau terkait dengan penataan Kementerian Kesehatan beberapa waktu yang lalu, tentu kami menyampaikan kita telah kemarin dalam rangka akselerasi pembangunan kesehatan dan kebijakan dan seterusnya sudah ada sebenarnya Badan Kebijakan Kesehatan, di mana di situ ada bagaimana kita mengupayakan kesehatannya, sistem ketahanan kesehatan sampai dengan sumber daya kesehatan sampai ke teknologi. Nah, apakah dengan keinginan untuk menjadi merupakan wadah koordinasi perlu dibentuk suatu kelembagaan khusus? Kita perlu review bahwa di setiap peraturan dari organisasi dan tata kerja itu selalu menyampaikan adanya tata kerja yaitu koordinasi, koordinasi, kemudian integrasi, dan itu bisa memungkinkan suatu KL itu membuat satu mekanisme koordinasi. Tidak perlu menjadi suatu kelembagaan tersendiri mengenai hal tersebut. Misalnya sekarang ini pun ketika Kementerian Kesehatan menyusun RUU, dengan ini kan perlu koordinasi dengan KL lain.
kita tidak perlu membentuk suatu kelembagaan, atau kita ketika hadir atau ketika diperlukan itu hadir. Itu sih sebenarnya hal utama yang jadi poin utama dari kenapa ini sampai dalam rangka akselerasi pemerintahan di satu wadah ini, karena kita perlu melihat lagi apa sih yang menjadi bagian penting dari yang kedua adalah pada aspek kebijakan. Tentunya kami perlu menyampaikan bahwa ada arahan dari Bapak Presiden terhadap pembahasan undang-undang sangat dihindari penyebutan secara eksplisit pembentukan suatu lembaga, bahkan dari baik nomenklatur tugas, karena ini kita tekankan terhadap bagaimana nanti fleksibilitas atau prerogatif presiden ketika itu membuat satu strategi yang disesuaikan dengan strategi presiden. Kami mencontohkan bahkan undang-undang bencana yang ada mandat BNPB ketika ada RU ini sampai mandated karena ada keinginan bahwa tidak lagi menyebut BNPB secara eksplisit dan bahkan sampai tugas fungsinya, tetapi ada satu lembaga nanti diatur lebih lanjut oleh presiden. Nanti presiden yang akan membuat satu kebijakan. Diperlukan tidak suatu lembaga. Contoh lain yang ini menjadi eksplisit adalah yang ini menjadi mempersulit suatu perkembangan dinamika adalah Badan Nasional Pencarian Pertolongan. Ini telah keluar Undang-Undang Pencarian Pertolongan akan mengubah tugas fungsi saja terlalu sulit. Bahkan sekarang ini tidak lagi menggunakan nama BNPB tetapi masih Basarnas. Ini beberapa hal contoh yang memang kita perlu kembali terhadap hal ini. Yang kedua adalah kebijakan untuk mengevaluasi lembaga non-struktur. Sebagaimana kita ketahui, Menpan diberikan mandat terhadap evaluasi seluruh LNS. Kan yang Perpres ini semuanya sudah, hampir semuanya sudah dilakukan evaluasi dan beberapa seperti di Dewan Gula dan kemudian komisi sudah diintegrasi kepada fungsinya. Apakah ini nanti jadi LS bahkan ini mungkin kita perlu kembali terhadap kebijakan yang telah kan tidak mungkin masih konflik, Mbak. Sebagai bagian mekanisme dari koordinasi. Kayaknya lagi konflik deh, mau konflik deh. Izin. Bukan tidak mungkin ketika nanti dalam mekanisme nanti, bukan di undang-undang, tapi dalam mekanisme nanti Menteri Kesehatan membutuhkan itu, bisa saja itu dibentuk secara ad hoc, misalnya seperti itu. Sehingga tidak terlalu beberapa hal yang tadi kami sampaikan. Mungkin sedikit itu Bapak Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Izin Pak Sekjen, mungkin kami juga ingin menambahkan dari Badan POM. Izin ya Pak. Jadi pada prinsipnya kami juga setuju dengan apa yang disampaikan dari Kemenpan RB yaitu Bu Vera, karena di mana kita sama-sama mengetahui bahwa susunan keanggotaan komite bukan sesuatu yang bersifat jangka panjang. Keanggotaan komite adalah sangat tergantung kepada keputusan presiden selaku pemegang tertinggi kekuasaan pemerintah. Sehingga presiden, seperti disampaikan Bu Vera tadi, memiliki hak prerogatif untuk mengubah susunan keanggotaan. Dan ini kita juga sudah lihat banyak komite-komite lain yang sudah dibentuk dengan Perpres ataupun dengan PP. Nah, dengan demikian pencantuman susunan keanggotaan KKSK ini pada undang-undang kami rasa mungkin belum tepat, karena dengan dicantumkannya susunan keanggotaan dalam undang-undang, maka presiden tidak memiliki fleksibilitas jika ingin melakukan perubahan terhadap susunan keanggotaan KKSK tersebut. Nah, tentu harus melalui mekanisme perubahan undang-undang yang tentunya harus dibahas kembali dengan DPR. Jadi intinya kami pada prinsipnya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Vera Kemenpan RB. Mungkin demikian Pak Sekjen, terima kasih. Ya, terima kasih tadi masukan dari Bu Vera dan juga dari Biro Hukum BPOM. Intinya kalau saya ini Bu Vera lebih kepada ini real loh. Ini banyak kemarin saksinya itu yang satu meja. Saya tanya
Itu Bu Rita atau saya nggak kelihatan. Iya, saya sestama Pak, sestama BPOM Pak. Oh Ya. iya, ini belum saya pinjam laptopnya nih beda. Sebentar Pak, saya ganti. Siap. Aku nggak kelihatan dari sini, Bu. Terima kasih Bu Rita. Ibu Rita dan Bu Vera ya. Jadi masukannya tadi sangat ini ya, nanti kami lihat dan juga bisa dijadikan masukan yang berharga. Intinya kan Bu Vera tadi mengatakan jangan bikin lagi lah gitu ya. Saya ngerti betul tuh, kalau setiap undang-undang ada kelembagaan bikin pusing juga gitu kan. Jangan bikin lagi. Kalau Bu Rita tadi lebih kepada jangan ada mengikat gitu ya, anggota-anggota dari KKSK itu tidak mengikat. Kalau saya baca sih memang dari draft tadi intinya memang lebih kepada mereka melihat sektor kesehatan, kebijakan itu ada di mana-mana gitu kan, maka perlu ada suatu koordinasi. Nah, koordinasinya seperti apa? Mereka mengusulkan komite tadi, tapi nanti ini menjadi masukan kita. Tapi saya satu lagi yang saya ingin sampaikan, kalau BKPK, tadi yang Bu Vera mengingat BKPK itu adalah Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Itu lebih mengkoordinasikan policy di Kementerian Kesehatan, meskipun itu juga akan menyangkut di anggaran kesehatan. Tapi kan kadang-kadang apa yang sudah kita lakukan di BKPK itu hanya mengikatnya, kadang-kadang di pemerintah itu ada hal-hal yang saya tidak mengatakan mereka berbeda, tapi lebih kepada bagaimana ini bisa dikomunikasikan. Tapi itu menjadi, ini yang saya ingin sampaikan mengenai BKPK Pak Ibu ya, Bu Vera dan Bu Rita. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau menyampaikan pendapat Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Asdep, Bu Sestama atas masukannya. Selanjutnya kami menunggu masukan dari Bapak dan Ibu lainnya. Ada yang ingin disampaikan untuk masukan perbaikan dalam RUU Kesehatan? Kami persilakan. Kalau boleh kami juga ingin mendengar ya Bu Vera dan Bu Rita dan juga Bapak Ibu sekalian mengenai bagaimana sih sebenarnya yang harus kalau kita mau perlu melakukan koordinasi lintas kementerian. Itu kan yang menjadi concern kan sebenarnya. Lintas kementerian dan juga dengan daerah. Sebenarnya itu sih. Kalau saya baca ya, tujuannya ke sana. Kalau ada masukan untuk itu, kami sangat happy gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa melakukan gimana sih sebenarnya yang harus dilakukan untuk membuat kebijakan dari pusat itu juga sinkron antara kementerian lembaga, dan itu juga bisa menjadi acuan juga bagi daerah untuk melakukan perbaikan di kesehatan di daerah. Karena goalnya kan satu ya, goalnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat, pasti kan itu. Kalau saya di Kemenkeu dulu dijelaskan bagaimana Rp1 itu kembali ke masyarakat. Ada lagi, Bapak Ibu? Monggo. Mungkin karena yang terkait kementerian lembaga, kami minta masukan dari BKKBN. Silahkan Ibu Bapak perwakilan dari BKKBN atau dari BPJS dan DJSN, perwakilan dari kementerian lembaga. Nggak apa-apa Bu, kalau Ya, silakan Ibu. Izin Bu, tadi pertanyaan Pak Sekjen itu memang kami sangat memahami sekali, memang kita perlu ya, sangat perlu satu forum untuk koordinasi yang intens ya, dan tentu kita atur secara terstruktur periodik. Nah mungkin kalau boleh usul Pak Sekjen, mungkin bisa diatur dengan Perpres ya Pak, seperti ada contoh nih Komite Kebijakan Sektor Keuangan, nah itu diatur dengan Kepres kalau ini. Kemudian ada Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur, itu diatur dengan Perpres. Dan ada juga beberapa lagi komite yang bisa diatur tanpa harus melalui undang-undang. Karena untuk fleksibilitas dan prerogatif Presiden agak sulit ya kalau undang-undang harus dibahas lagi perubahan-perubahannya itu dengan DPR. Tapi kalau dengan Perpres itu sangat mudah untuk bisa kita lakukan implementasinya. Mungkin demikian kalau boleh kami usulkan, Bu. Oke, makasih Bu Rita. Iya.
izin Bapak. Ya, monggo, monggo. Mungkin terkait mekanisme koordinasi ya Bapak, kaitan dengan bagaimana sih mengkoordinasi sebenarnya undang-undang kesehatan yang akan disusun ini menjadi satu milestone untuk bagaimana melakukan perubahan dan bagaimana mekanisme kesehatan sistem kesehatan yang akan dilakukan. Kami apresiasi mengundang seluruh KL yang terlibat dalam penyusunan RUU. Nah, tentunya ketika kita menyusun suatu pastikan nanti pelaksanaannya. Saya mencontohkan di kebudayaan, Bapak. Di kebudayaan itu ada undang-undang kebudayaan. Dia tadinya memang mengamanatkan satu bulan, tapi kita sampaikan, nah di undang-undang tadi, di undang-undang kebudayaan, apakah ini bisa menjadi satu benchmark, bisa menjadi satu contoh buat satu mekanisme, ada roadmap ya, map yang di dalamnya roadmap mengenai kebudayaan dan yang itu menjadi bagian dari parsial KL-KL sampai ke Pemda. Sehingga di mana KL Pemda menyusun roadmap-nya itu input menjadi satu kesatuan, menjadi roadmap nasional. Nah, dalam mekanisme tadi ketika penyusunan roadmap tadi tentunya ada konsolidasi dari seluruh KL bahkan Pemda, bagaimana kan upayanya, goals-nya, yang penting goals-nya kan satu tujuan. Nah, ketika satu tujuan itu tentunya ada satu, apalagi sekarang ini RB-nya sudah mulai RB tematik, Bapak izin kami menyampaikan RB tematik, sehingga ini lebih buat satu sinkronisasi yang sebenarnya tidak perlu suatu kebijakan, tetapi bagaimana mekanisme atau proses dari pelaksanaan dari roadmap secara nasional tadi bisa dilaksanakan atau ada keterkaitan. Nah, maksud kami tadi memang tidak perlu disebut dalam undang-undang, tetapi menjadi satu mekanisme, Bapak. Kan ini kan juga nanti ad hoc ya, bisa ad hoc, nanti bisa berubah ketika siapa saja yang melakukan. Nah, ini nanti bagian dari peran Menteri Kesehatan untuk mengkoordinasikan seluruh KL, kan juga sudah di bagian di Perpres pun juga mengkoordinasikan seluruh. Ini sih Bapak, sehingga bagaimana kita menyusun satu proses, satu mekanisme yang itu bisa mengikat ke seluruh KL untuk hal ini. Maka izin Bapak, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih masukannya Bu Asdep, Bu Sestama untuk salah satu alternatif ya dari pembentukan SSK ini. Baik, untuk selanjutnya mungkin dari kementerian lembaga lain yang terlibat dengan sektor kesehatan, BKKBN, Badan POM sudah ya. Dari Saya DJS. boleh tambah lagi dari Badan POM. Ya. Silakan Ibu. Ya, terkait dengan KKSK, khususnya pangan, itu memang bahwa undang-undang kesehatan ini kan juga terkait dengan pangan. Jadi kalau KKSK ini juga mencakup tentang pangan, ini kan tidak bisa untuk pangan yang akan kita atur dalam KKSK ini, pangan ini kan luas, multisektor. Jadi kalau pangan, tidak hanya pangan olahan, tapi juga termasuk dengan pangan segar. Di dalam pangan segar ini jelas nih, jadi urusan pertanian kita atur dari farm to table. Jadi pangan segar diatur oleh Kementan, kita bekerja sama dengan Kementan untuk pangan segar. Untuk urusan ikan, kemudian juga unggas, itu diatur oleh KKP. Itu jelas sekali tuh pengaturannya seperti itu. Kemudian juga terkait dengan kemasannya, itu diatur oleh Kemenperin, Kemendak. Jadi memang multisektor sekali. Jadi kalau kita masukkan bahwa di dalam KKSK itu Badan POM masuk di dalamnya, ini menurut kami memang perlu untuk dipertimbangkan kembali karena memang terkait dengan pangan ini sangat-sangat multisektor, dari farm to table, dari mulai bahan standarnya, kemudian nanti bahan bakunya, produksinya, sampai dengan kemudian distribusinya dan kemasannya, ini betul-betul diatur. Jadi ini memang harus menjadi pertimbangan ketika kita akan menetapkan satu KKSK. Demikian tambahan dari saya, Pak Sekjen. Terima kasih. Iya, makasih Bu Rita dan Bu Vera tadi ya masukan-masukannya. Ini menjadi concern juga. Jadi memang di sini adalah lebih ke kesehatan ya, undang-undang kesehatan. Jadi kali arahnya kalau saya baca mengarahnya ke situ. Tapi untuk pangan mungkin nanti di undang-undang lain Bu ya. Tapi intinya dari
arah yang saya baca mengenai komite ini lebih kepada melihat bahwa mungkin saat ini koordinasi susah gitu kan. Kemudian dibuat suatu terobosan dengan membuat tadi gitu, komite tadi agar koordinasi bisa dibuat dengan lebih baik. Arahnya seperti itu. Nanti kami bisa lihat gitu ya seberapa pentingnya atau urgentnya dari komite ini. Terima kasih. Yang silakan. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu dari ahli akademisi silakan Prof. Ama mungkin. Maaf Ya. izin pimpinan Ya silakan Bapak. dari BKKBN, Ya. Bu Moderator. Saya mewakili kebetulan dari BKKBN. Kalau saya memandang dari sisi BKKBN ini kan berbasis keluarga untuk pelayanan. Ini mohon nanti dicermati juga pelayanan berbasis keluarga dari usia balita sampai lansia. Mungkin nanti pencermatannya. Maaf, suaranya hilang Bapak. Izin, suaranya hilang. Di BKKBN. Ya, Izin. silakan. Ya, silakan dilanjut. Tadi sempat. Terima kasih dari BKKBN. Ini kan kalau kita lihat dari Undang-Undang 52, memang BKKBN ini kan berbasis dari keluarga ya untuk pelayanan dari segala sektor. Mungkin itu bisa menjadi masukan nanti di dalam rancangan undang-undang ini. Itu sih pesan dari BKKBN mungkin. Terima kasih. Ya, baik Pak Yusuf dari BKKBN, masukannya kami sudah catat. Selanjutnya mungkin dari Bapak dan Ibu lainnya, dari akademisi juga kami persilakan untuk memberikan masukan. Boleh langsung atau bisa raise hand Bapak Ibu. Iya, silakan. Ada lagi yang ingin memberikan masukan? Dari Kementerian Keuangan di sini juga hadir, dari BPJS dan dari DJSN. Ada tambahan masukan terkait dengan apa yang sudah tercantum dalam draft RUU? Boleh kasih Ya. pendapat, Bu. Bang Ngasih. Mendengar tadi yang disampaikan oleh kawan-kawan, saya belum mendengar yang dari BPJS sama DJSN-nya. Tapi saya melihatnya begini, saya melihatnya netral, saya melihatnya bahwa komite kebijakan ini, kalau kita lihat bahwa dalam pembentukan dikatakan menyelenggarakan pencegahan, penanganan berbagai permasalahan kebijakan di bidang kesehatan. Jadi dia tidak bersifat membuat regulasi, tapi dia menyelaraskan regulasi yang ada supaya tidak bertentangan seperti yang mungkin sekarang terjadi. Nah, jadi buat saya di sini komite ini tadi kalau Bu Vera tadi dari PAN RB mengatakan begini komite ad hoc ya bisa aja, tetapi permasalahan sekarang yang terjadi memerlukan suatu hal yang memang tanggung jawab dari untuk bidang kesehatan, Menteri Kesehatan. Jadi saya pikir mungkin hal yang terkait dengan pengertian yang berbeda Pak Kunta adalah di sini menteri adalah sebagai ketua merangkap anggota. Itu aja. Jadi kalau saya kembali lagi bahwa ini dalam menghindari permasalahan dalam kebijakan, bukan dalam pelaksanaan kebijakan, tapi dalam kebijakan yang ada, untuk mencegah itu terjadi, maka buat saya sih sah-sah aja ada komite seperti ini di Kementerian Kesehatan. Cuma tadi persepsinya adalah selalu kalau dalam kementerian ini terkait dengan nanti tata organisasi dan anggaran begitu, nanti yang kelihatannya sepertinya seolah-olah ini diambil ke Kementerian Kesehatan begitu ya.
Mungkin itu aja yang perlu dihindari itu Pak Kunta. Terima kasih. Kasih Prof. Amal ininya insight-nya ya. Sepakat Pak. Jadi sebenarnya ini kalau saya baca memang ini ingin menselaraskan kebijakan antar kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah gitu kalau saya baca. Sepakat Pak. Jadi dominasi dan lain-lain memang nanti perlu kita perkuat di dalam, kalau nggak salah di bawahnya juga ada akan diatur lebih lanjut di Perpres gitu ya. Itu mungkin nanti bisa kita tata kelolanya dan lain-lain bisa kita perkuat. Yeah. Tapi arahnya lebih kepada ini kumpul bareng ngobrol gitu kalau nggak salah kayak gitu ya. Yeah. Tambahan sedikit Pak Kunta, bahwa sebenarnya komite seperti ini juga sudah ada dalam undang-undang RUU Kesehatan ini. Komite transplantasi juga ada kan gitu. Jadi ada komite tetapi tidak melibatkan sejauh yang sekarang ada di dalam komite kebijakan sekarang ini. Jadi komite bukan satu hal yang aneh sih, tapi khusus yang ini dibuat dalam satu bab. Itu aja sih. Makasih Pak Kunta. Ya, makasih Prof. Amal. Silakan yang baik. Ya. Baik, Bapak dan Ibu yang lain ada yang ingin disampaikan? Tambahan masukan mungkin? Dari BPJS belum terdengar suaranya. Boleh ada perwakilan dari BPJS? Kami tunggu masukannya. Atau dari DJSN? Cukup sepertinya ya Pak. Baik. Kalau memang sudah tidak ada lagi masukan dari Bapak dan Ibu terkait dengan komite kebijakan sektor kesehatan, selanjutnya kami akan merumuskan apa yang sudah disampaikan Bapak dan Ibu semua dan akan kita masukkan ke dalam DIM. Selanjutnya kita akan proses lebih lanjut. Masukan-masukan Bapak dan Ibu tetap kami tunggu melalui website Partisipasi Sehat yang sudah ada tadi di dalam link. Boleh saya tampilkan dulu ya linknya sebentar. Ya, jadi kami sudah menyediakan link untuk masukan Bapak dan Ibu di partisipasisehat.kemkes.go.id. Masukan tidak hanya terkait dengan komite kebijakan sektor kesehatan ini, tapi masukan juga terkait dengan materi-materi yang ada di dalam Undang-Undang Kesehatan ini. Kemudian untuk selanjutnya bagaimana Bapak? Apa Bapak bersedia menutup? Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir di acara ini mengenai public hearing, terutama mengenai komite kebijakan sektor kesehatan. Jadi tadi Bapak Ibu masukannya tadi dari Menpan RB, Bu Vera, dari BPOM, Bu Rita, kemudian BKKBN, lalu Prof. Amal, ini sangat bagus. Nah, ini kami akan pelajari kembali untuk dimasukkan di dalam tim, jangan sampai diskusi lebih clear gitu ya. Tapi intinya kalau saya melihat tadi dari naskah akademik ini lebih kepada bagaimana kebijakan sektor kesehatan itu didiskusikan bersama gitu agar tidak saling tumpang tindih dan bertentangan. Itu aja dari kami, terima kasih dan sekali lagi kalau masih ada hal-hal yang ingin disampaikan mungkin saat ini belum terpikir dan nanti akan muncul, monggo disampaikan di ini BBB, websitenya partisipasisehat.kemkes.go.id. Kami tunggu sampai hari Jumat ini. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, baik Bapak dan Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Pak Sekjen, Bu Kapus atas paparan hari ini dan masukan yang sudah. Tadi saya omongin ya. Iya, baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami tutup untuk public hearing hari ini terkait dengan topik Komite Kebijakan Sektor Kesehatan. Selanjutnya kita akan bertemu di topik-topik selanjutnya, Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Sekjen, Bapak Ibu semua. Kalau di sini kan ini. Si izin Ya Ibu, makasih.